Selamat pagi anak-anak, hari ini kalian evaluasi bulanan ya. Sebelum kita memulai evaluasi bulanan pada hari ini, kita mulai dulu dengan bersyukur, kita memuji Tuhan terlebih dahulu, kita juga berdoa terlebih dahulu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan sudah beri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi ini renungan kita ada di Samuel, ya, di kitab Samuel. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 12. Judul hari ini adalah Daud berduka cita. Ada apa dengan Daud? Kalian buka ya. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 12. Itu ceritanya tentang Daud. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedangkan kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan berkata kepada, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada di lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku." Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Jadi ceritanya di dalam sebuah peperangan yang hebat,
Saul itu terpukul mundur sehingga ia menjadi sangat putus asa di Gunung Gilboa, ya kan ya, saat bertemu sama orang Amalek. Saul yang putus asa akhirnya meminta agar orang Amalek itu membunuhnya karena dia sudah tidak tahan sama kekalahan-kekalahan yang dia alami. Dan orang Amalek akhirnya melakukan apa yang diminta Saul. Akhirnya Saul tewas. Nah, ketika orang Amalek itu berhasil melepaskan diri dari peperangan, ia pergi menemui Daud dan menyampaikan berita tewasnya Saul. Apakah Daud senang mendengar kematian Saul? Bukankah Saul itu sangat membenci Daud dan menginginkan agar Daud mati? Tetapi ternyata Daud merasa sangat sedih hatinya. Daud merobek bajunya, jubahnya ya, menangis, meratap, bahkan dikatakan berpuasa sepanjang hari karena dia sangat berduka. Baik sekali ya Daud ya. Meskipun Saul membenci Daud, tetapi Daud tidak pernah membenci Saul. Ditambah lagi Yonatan, anak Saul itu yang dikasihinya juga tewas juga. Hati Daud waktu itu hancur, benar-benar hancur. Ia menangis, meratap, sedih karena kematian orang yang dikasihinya. Nah, anak-anak, kita harus belajar dari Daud. Kita harus tetap mengasihi dan mendoakan yang baik bagi siapapun, semua orang, termasuk orang-orang yang membenci kita. Karena walaupun kita sudah berdosa, kita berbuat salah, Tuhan itu Tuhan itu tetap mengasihi kita, tetap mengampuni kita. Lah, alangkah baiknya kita juga seperti itu. Kita ikut kebiasaannya Tuhan. Walaupun kita menyakiti hatinya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita juga harus tetap mengasihi mereka. Nah, mari kita tutup dengan doa renungan pagi pada hari ini. Kita mau ulangan ya. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk mengajarkan kami mengasihi satu sama lain. Tuhan, terlebih kami mengasihi musuh kami Tuhan, seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran hari ini Tuhan. Kami akan ulangan Tuhan, kiranya Tuhan apa yang sudah kami pelajari Tuhan di hari sebelumnya dapat kami sampaikan Tuhan pada ulangan pada hari ini Tuhan. Tuhan yang tuntun dari pembelajaran ulangan subtema 1, matematika, bahkan bahasa Jawa Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya hanya hikmat dari Tuhan saja yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.